Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara Zoom di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insan wa fi riwayah idza mata ibnu adam qata'a amaluhu Kalau niat salatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Amma ba'du, alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat iman, ya nikmat Islam dan nikmat kesempatan tentunya, yang mana di malam hari ini kita digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, ya, untuk sama-sama kita mendengarkan satu kajian yang penting sekali untuk kehidupan kita, ya, yaitu kehidupan kita setelah kehidupan kita di dunia, yaitu kehidupan alam kubur kita menuju kehidupan yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan nanti. Karena ya wakaf ini adalah kalau kata para ulama, ya, khairul buzuril yaum al waqaf. Jadi sebaik-baik bekal itu adalah wakaf. Nah, kita malam hari ini adalah ingin bicara tentang sebaik-baiknya bekal. Bekal apa? Yaitu bekal kita menuju akhirat, itu menuju perjalanan panjang setelah kita dari kehidupan dunia tentunya. Ya, nah hal ini memang, ya, kita mengkaji tentang wakaf karena memang, ya, dalam kajian-kajian kita sebelumnya kita pernah membahas bahwa memang masyarakat kita, ya, masih belum menganggap wakaf ini suatu hal yang penting untuk disiapkan, gitu ya. Apalagi mempersiapkan sesuatu perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan di alam kubur menuju nanti kita menunggu hari kebangkitan, gitu ya, dengan berbagai macam tentunya alasan. Nah, di malam hari ini coba kita kembali memberikan edukasi, ya, penguatan kepada kita bagaimana kita bisa menjadikan wakaf ini sebagai lifestyle kita, ya, gaya hidup kita. Dan setiap kita punya persiapan yang cukup tentunya ketika kita nanti di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus wakafnya sekarang? Ya tentu, ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, gitu ya. Apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi minggu depan? Apa yang akan terjadi bulan depan? Apa yang akan terjadi tahun depan? Ya, maka bekal itu harus selalu disiapkan sejak hari ini. Ya, kenapa penting sekali? Nah, itulah yang akan kita bahas, ya, untuk kita berpikir tentang sesuatu yang pasti terjadi, tetapi seringkali, ya, hal ini kita dilupakan oleh siapa, ya? Fa'ansal syaitan tentunya, ya, maka kita seringkali dilupakan oleh syaitanir rajim, yaitu yang memang, ya, sehingga kita larut dalam kehidupan dunia, kita memikirkan hal-hal yang mungkin kita anggap itu adalah penting untuk kita siapkan. Contoh kita menyiapkan bekal, ya, pendidikan untuk anak kita, itu hal-hal penting, ya. Kita mempersiapkan biaya pendidikan, kita mempersiapkan hari tua, kita mempersiapkan haji, kita mempersiapkan berbagai macam persiapan kita ketika kita masih di dunia, ya. Namun persiapan kita ketika kita di alam kubur nanti ini yang sering kali memang, ya, belum dianggap suatu hal yang urgensi untuk kita siapkan mulai hari ini. Nah, untuk itulah kita terus sama-sama, ya, mengkaji lah tentang perwakafan ini. Tujuannya adalah bagaimana kita kapanpun dipanggil Allah Subhanahu wa taala sudah punya bekalan yang cukup insya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam hari ini kita akan membahas tema wakafmu bekal terbaik. Oke, kita sedikit ulangi, ya. Kenapa sih kita mesti ngobrolin wakaf di hari ini, gitu ya? Pentingnya membahas wakaf hari ini, ya. Bukan nanti-nanti, bukan esok-esok, bukan nanti kalau udah ada cukup hartanya, bukan nanti kalau sudah ada kelebihan dananya baru kita bicara wakaf, bukan, ya. Kenapa seperti itu? Nah, seringkali, ya, memang kalau kita bicara tentang wakaf hari ini, kita menemui di tengah masyarakat kita, ya, kita ngobrol, yuk wakaf sekarang, yuk kita siapin bekal akhirat kita. Ya, nantilah, ya, wakaf itu kan nggak wajib, gitu ya. Wakaf itu kan sunnah bentuknya.
Ya, yang wajib-wajib dulu lah kita kerjain, kita haji dulu gitu ya, kita lakukan eh, biaya-biaya yang penting nih untuk beli anak kan ada hal-hal yang penting gitu ya. Nah, toh Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Kalau kita belum mampu berwakaf hari ini, toh tidak menjadi suatu dosa gitu ya. Nah ini memang anggapan gitu ya. Nah apakah hal itu penting? Oke, malam hari ini coba kita bicaranya adalah bukan memandang suatu itu sunnah atau wajib, tapi bagaimana kita melihat suatu kebutuhan kita. Ya, kebutuhan apa? Bekal kita. Ya, bekal kita apa yang tidak kita siapkan untuk menjalani suatu perjalanan panjang yang itu pasti akan kita lalui. Ya. Kemudian juga ada yang beranggapan, aduh, wakaf itu kan buat orang yang sudah usianya lanjut, ya sudah mereka udah 40, 50, 60 itu wajib tuh punya bekal, ya. Ya saya mah masih muda, belum belum ya masih panjang lah ya. Jadi kalau ngurusin wakaf, urusan wakaf ini kayaknya nanti dulu gitu ya. Ini juga kita temui gitu ya. Anak-anak muda dan milenial kita tawarin wakaf, nanti itu kayaknya masih jauh lah. Nah, saya belum ada dananya. Nah, tadi setelah kita berikan edukasi, kita berikan penjelasan, oh ternyata banyak loh anak-anak milenial yang bisa berwakaf 1 miliar. Oh gimana caranya gitu ya, wakaf 1 miliar, masih muda. Oh iya, ya maka memang ketika kita memberikan sebuah penjelasan pentingnya berwakaf sekarang dan ada metode berwakaf dengan mudah dan kita bisa berwakaf dengan optimal ya dan manfaatnya bisa bermanfaat untuk umat dalam jumlah yang sangat besar tentu ya ini adalah hal yang bukan lagi suatu hal yang berat, bukan lagi suatu hal yang harus nunggu uangnya ada gitu ya, harus nunggu kita punya kemampuan tidak gitu ya. Nah, berikutnya juga aduh wakaf kayaknya masih jauh deh. Saya masih butuh persiapan yang lain. Ya, rumah saya belum punya, kendaraan saya belum beli gitu ya. Biaya-biaya yang lain-lain belum terpenuhi, masih banyak kebutuhan lain. Jadi kalau ngomongin wakaf kayaknya salah orang deh gitu ya. Salah alamat deh. Jangan ke saya tuh sama orang lain sana aja yang sudah punya kemampuan finansial yang cukup sehingga mereka bisa bangun masjid dan sebagainya. Ini anggapan memang masih dianggap bahwa wakaf itu suatu hal yang berat bagi sebagian orang. Nah, tentu hal itu tidak benar gitu ya. Karena wakaf itu adalah kebutuhan siapa saja ya dan bisa dilakukan oleh siapa saja gitu ya. Tanpa harus menunggu punya kelebihan harta. Baik. Anggapan wakaf nanti aja itu tentu nggak tepat gitu ya. Kenapa? Kenapa nggak tepat kita bicara wakaf nanti aja? Mungkin terbersit dalam hati kita ya, terpikir dalam benak kita, wakaf kok saya harus lakuin sekarang ya? Kan bisa nanti-nanti aja. Nah, ini yang perlu kita kuatkan hati kita gitu ya. Kenapa sih harus wakaf hari ini juga? Harus berwakaf ya pada saat ini juga. Kenapa? Nah, ini ya. Pada hakikatnya kita semua ini hanya menunggu saja. Ya, menunggu kapan sih kain tenun itu ya, kain kafan itu yang sudah ditenun itu ya dibalutkan ke tubuh kita, dipakaikan ke tubuh kita. Kita ini sedang menunggu saja waktunya yang pas kapan ya, yang Maha tahu Allah Subhanahu wa taala kapan waktunya ya kain kafan itu akan dipakaikan di tubuh kita. Kita nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu. Nah, karena kita nggak tahu itulah ya bahwa kematian itu ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua ini pada akhirnya sedang menunggu saja satu sebab kematian pada satu sebab kematian berikutnya. Ya, ada yang sebabnya karena kecelakaan ya. Kita banyak mendengar berita gitu ya, ada yang kemarin kena Covid, ada yang kemarin ya yang hangat saat ini gitu ya masih muda kan. Siapa? Eril ya tentu kita sama-sama mendoakan untuk dan beliau insyaallah husnul khatimah gitu ya karena memang meninggalnya tenggelam gitu ya dan itu jadi kata Rasulullah adalah syahid gitu ya dan alhamdulillah ya luar biasa ya anak yang baik, anak yang punya banyak kebaikan, punya banyak amal tentunya yang meninggal dalam kondisi masih muda dan insya Allah husnul khatimah kita doakan bersama dan kita juga iri harusnya ya dia punya kebaikan yang banyak. Nah kebaikan kita apa gitu ya apa yang bisa kita siapkan untuk sesuatu yang pasti kapan kain kafan itu ya yang sudah ditentukan itu akan dipakaikan ke tubuh kita, nggak ada yang tahu. Nah karena kita nggak ada yang tahu itulah maka wakaf ini menjadi sangat penting. Kenapa sih harus wakaf bukan yang lain? Nah itu adalah pertanyaan yang bagus ya yang kita akan kuatkan hati kita ya iman kita untuk kenapa harus wakaf ya, kenapa kita harus siapin wakaf ya untuk menjadi amal terbaik kita ketika suatu hari nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita semua pada hakikatnya ya akan menempati tempat ini gitu ya.
seluas apa rumah kita hari ini, gitu ya, sebesar apa rumah kita hari ini, semewah apa rumah kita hari ini, pada akhirnya kita semua akan masuk ya ke liang lahat, ruang sempit yang tanpa AC, ya tanpa makanan tentunya, ya udah nggak ada gunanya semua gitu kan. Kita hanya ditemani oleh kain kafan tadi yang sudah ditenun untuk kita. Nah, maka apa yang menemani kita? Tentu amal-amal soleh kita, ya, sholat kita, sedekah kita, ya, infak kita, wakaf kita, amal jariah kita. Inilah yang akan menolong kita, ya, akan menolong kita. Nah, kita sebenarnya pada akhirnya sih sudah paham ya, sudah tahu, sudah mengerti bahwa kita semua akan melalui ini. Tetapi kadang-kala memang ya fa'ansahu syaitan, balik lagi ya. Setan seringkali membuat kita lupa. Lupa apa? Lupa mempersiapkan yang terbaik untuk tempat yang pasti akan kita tempati ya. Di mana? Ya. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu di belahan bumi mana dia akan akan meninggal dunia. Ya. Baik. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pernah menyampaikan satu hadis kepada Utsman bin Affan. Nah, ini diceritakan oleh Hani ya, bahwa Hani adalah salah seorang awalnya adalah budak dari Utsman bin Affan yang dibebaskan, yang menjadi orang yang merdeka. Suatu ketika bersama Utsman melewati satu kuburan. Ya, Allah alam ini kuburannya apakah di Baqi ataukah di Uhud atau di tempat lain ya, tapi yang jelas dalam hadisnya seperti itu ya. Lalu melihat bagaimana Utsman bin Affan ya, ketika melewati kuburan ini Utsman terhenti dan menangis sejadi-jadinya. Yang menangis ini nggak biasa. Kenapa? Karena sampai membasahi ya pipi dan jenggotnya. Lalu Hani bertanya kepada Utsman, ya Utsman, engkau menangis melewati kuburan ini lebih dahsyat ya, sehingga jenggotmu basah ya. Sedangkan kalau diceritakan tentang kuburan dan tentang surga dan neraka, engkau tidak seperti ini keadaanmu ya. Maka kata Utsman apa? Kata Utsman, wahai Hani, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ya. Apa kata Rasulullah ya? Sekali lagi kita paham ya bahwa ketika ada hadis yang disampaikan oleh para sahabat, tentu hadis itu bukan untuk hanya para sahabat, itu hadis untuk kita semua ya, untuk kita umatnya ya. Lalu apa kata Rasulullah SAW ya, innal qabr, sesungguhnya kuburan ya, awwalu manazilil akhir, adalah tempat tinggal ya, manzil itu tempat singgah, bisa diganti kita seperti itu ya. Awal, tempat tinggal pertama dari mana? Min manazilil akhir, dari tempat tinggal nanti di akhirat ya, di surga ya. Kita transitnya di kuburan dulu ya. Nah, tapi kata Rasulullah, fa inna jamin, barang siapa yang selamat di alam kuburnya. Itu kata-katanya, fa inna jamin, barang siapa yang selamat di alam kuburnya. Fama ba'dahu aisaru minhu, maka ya proses setelah di alam kubur itu, yaitu proses hari kebangkitan, proses di mana kita akan dihisab, ditimbang amal kita, lalu kita akan diberikan catatan amal, lalu antara amal dan dosa kita ini akan ditimbang di mizan, ya mana yang lebih berat. Nah, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, ya maka proses ini akan sangat mudah baginya. Tetapi wa illam yanjumin, barang siapa yang nggak selamat di alam kubur, na'udzubillah, mudah-mudahan kita Allah selamatkan di alam kubur kita. Fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan setelahnya ya, dibangkitkan di alam kubur lalu melewati mengikuti proses hisab ya, matahari sangat dekat dengan kita ya, kita menanti hisab yang begitu panjang ya, akan sangat berat ya. Kenapa? Ya karena kuburan ini menjadi penentu ya, menjadi penentu. Nah, bekal selama dalam kubur ini apa? Itu pertanyaannya. Ya, pada saat kita meninggal dunia ada putus amal kita. Tidak ada satu amal yang bisa menambah kebaikan kita, mengalirkan pahala, kecuali 3 hal kata Rasulullah. Di antaranya adalah wakaf. Masalahnya berwakaf nanti itu nggak bijak gitu. Kita menunggu sesuatu hal yang kita harapkan ada dananya, ada persiapannya, tetapi ternyata kematian lebih dulu datang daripada persiapan untuk berwakaf itu. Gitu ya. Dan inilah yang membuat Utsman menangis gitu. Sangat khawatir, tetapi kita tahu ya, Utsman wakafnya luar biasa. Hari ini ada wakaf Utsman bin Affan. Nah, bagaimana dengan kita ya, yang tidak punya wakaf, belum punya persiapan apa-apa, masih bisa tertawa ya, masih bisa menganggap kematian masih lama ya. Utsman aja yang wakafnya banyak, kebaikannya banyak aja sangat khawatir. Nah, ini renungan untuk kita semua ya. Maka kata Utsman ya, aku mendengar Rasulullah bersabda,
ma ra'aitu manzara. Ini kata Rasulullah SAW. Aku tidak pernah menyaksikan satu pemandangan yang lebih menakutkan, ya, illa wal qabru afza'u minhu, kecuali dari pemandangan di kuburan. Ya, kuburan itu siksanya yang menakutkan, bukan hantunya gitu ya, bukan pocongnya, bukan apa, tetapi siksanya yang lebih menakutkan. Gitu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah ya, Hasan al-Syekh Al-Albani. Ya. Nah, lalu apa? Ya, lalu kita sering kali mendengar dan insya Allah kita paham kok dan kita sudah tahu kok pada hakikatnya gitu ya. Tentu ini kan sering kali disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para dai, para ulama, para hadis ya, para ustadz ya, mengatakan bahwa ini surat Al-Munafiqun ya, ayat 10 ya. Kita tahu apa kata Allah Subhanahu wa taala ya. Fayaqula rabbi. Nah, ini menceritakan orang-orang yang telah meninggal dunia itu punya satu impian, punya satu dreams gitu ya, punya satu harapan, punya satu keinginan untuk apa? Untuk bisa melakukan satu kebaikan saja, ya. Dengan penuh penyesalan yang mengatakan, ya Allah, sekiranya aku masih diberikan kesempatan sedikit waktu lagi, tapi waktu sudah habis, ya. Maka aku akan bersedekah, fa'asaddaqo, maka aku akan langsung bersedekah, ya. Bersedekah. Sedekah biasa aja itu pahalanya dilihat luar biasa ketika meninggal dunia, apalagi ini sedekah jariyah, ya, yang mengalirkan pahala terus menerus, ya. Wa aku minas sholihin, aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya, ini menunjukkan gitu ya. Ya, kesalehan itu ditunjukkan dengan adanya kita mudah untuk bersedekah, mudah untuk berbagi, mudah untuk berwakaf, gitu ya. Jadi sangat erat hubungannya ya, bahwa belum layak dikatakan kita ini saleh ya kalau kita masih menahan harta, ya, menahan titipan Allah Subhanahu wa taala. Kan setiap pagi itu malaikat ya, ada yang di timur, ada yang di barat, saling mengaminkan doa kita. Ya, doa malaikat yang satunya. Ya Allah ma'ti munfiqan khalafa ya wa mumsikan talafa gitu ya. Ya Allah, ya berilah ganjaran yang berlipat kebaikan untuk mereka yang gemar bersedekah. Dan buatlah sebangkrut-bangkrutnya orang yang pelit ya dengan harta yang Allah titipkan untuknya. Dan ini kan suatu lifestyle harusnya menjadi lifestyle pribadi muslim, pribadi yang soleh ya, yang mudah untuk mengeluarkan apa yang Allah titipkan untuk kepada mereka. Dan ini tanda ya bahwa orang tersebut mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya surat Al-Baqarah juga kalau kita kaji ya, dalam surat yang lain ya, Al-Baqarah ayat 267, 268, 269, 270 itu bicara itu. Ya. Bicara tentang menafkahkan ya Allah, ya jangan anfiku mimma razaqnakum wa ma kasabtum min al-ard ya. Silakan dibaca itu ayatnya ya. Dan situ ada menarik di bagian bawahnya ya. Ya, orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, ya, berinfak, bersedekah, berwakaf, ya, itu adalah orang yang Allah pilih mendapatkan taufik. Ya, buktinya apa? Ya, yu'til hikmata may yasha. Itu ayatnya di bawahnya. Ya, nanti kita boleh sama-sama buka gitu ya. Setelah ini mungkin kita tadabbur bersama. Yu'til hikmata may yasha. Ya, enggak semua orang Allah kasih hikmah. Ya, hikmah. Kenapa ada hubungan hikmah dengan sedekah? Harus karena ayat ini erat hubungannya. Di ayat atas tentang sedekah, di bawahnya dikasih makna hikmah. Ya, hikmah dalam dirinya, yaitu sebuah sifat ya, orang mudah untuk ya bersedekah, berinfak, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang memahami bahwa ya semua ada titipan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satupun kita di dunia ini ya yang kekal abadi kecuali apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini bentuk sayangnya Rasulullah ya. Kalau kita renungan hadis ini, hadis riwayat Muslim gitu ya, Rasulullah kenapa sih harus menyampaikan hadis ini ya? Ini yang saya suka itu dari hadis ini, menarik ya. Tadaburnya atau renungan dari hadis ini perlu menjadi renungan buat kita. Kenapa sih Rasulullah menyampaikan apabila anak Adam meninggal dunia ya, putus semua amalnya kecuali 3 ya. Idza mata ibnu Adam yang qata amalu ila min thalath ya. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, kemarin saya baru baca di IG itu ada Ustaz siapa yang juga terkenal yang menulis bahwa kalau sampai kita lupa membaca doa untuk kedua orang tua, Allah maghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, setelah sholat, itu termasuk kedurhakaan.
Ya, ngeri kan? Ya, lewat aja kita lupa doa, kita udah durhaka. Ya, saking apa namanya pentingnya ya mendoakan orang tua, bukti kesolehan anaknya. Tapi kan tidak semua orang punya anak. Tidak semua orang bisa mendikatakan menjadi anak yang soleh. Tidak semua orang mampu ya mencetak anaknya menjadi ulama, menjadi orang-orang yang senantiasa punya kebaikan, punya amal soleh. Tetapi semua orang memungkinkan untuk punya wakaf. Ya, semua orang memungkinkan punya wakaf. Ya. Nah, ini bentuk cinta Rasul. Kenapa? Saya sampaikan bahwa ini bentuk cinta Rasul kepada umatnya, kepada kita semua. Kenapa sih kita dikasih kabar gembira Rasulullah bahwa setelah meninggal dunia, ya ada satu amalan yang terus memberikan pahala kebaikan, ya, yaitu sedekah jariyah. Karena Rasulullah SAW rindu, ya, pengen ketemu dengan kita semua hari ini, ya, rindu pengen ketemu dengan Pak Agus, ya, dengan Ustadz Amirullah, ya, dengan Bu Ana, ya, kemudian lagi dengan siapa peserta Zoom hari ini rindu, ya, dengan Pak Ayu, dengan Pak Aris, ya, dengan Pak Bayu, dengan Pak Dadi, semua kita yang ada di Zoom hari ini ya rindu. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW suatu ketika mengungkapkan di depan para sahabat, waditu, aku rindu, aku sangat rindu, ya. Rindu pada siapa? Ya, an alqa ikhwani, bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka, bukankah kami ini adalah saudaramu? Kata Rasulullah, la, enggak, antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Kemudian para sahabat kan heran, siapa yang dimaksud dengan saudaramu ya Rasulullah? Ya, alladzina amanu bi walam yarawni. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, walam yarawni, dan belum melihat wajah Rasulullah. Dan itu mereka sudah beriman. Kita belum pernah memandang wajah Rasulullah, kita belum melihat Rasulullah, tapi kita mendengar kisah Rasulullah dan kita beriman kepada Rasulullah, dan ini dirindukan Rasulullah. Lah, Rasulullah rindu pengen ketemu dengan kita. Pengen ketemu dengan kita umatnya, ya, dengan Pak Doni, ya, dengan Pak Iba, dengan Ibu Rita, dengan Ibu Ika, ya, di sini ada Ibu Ira, ada Ibu Intan, ada Ibu Isma, ya, Bu Kartini, Pak Khaironi, ya, Bu Lui, semua, Pak Arfan Ghazali, ya, siapa lagi, Bu Oren, dan seterusnya. Rasulullah rindu, ya waktu itu aku rindu ketemu dengan mereka. Nah, ada nggak kerinduan itu? Ya, kalau kita rindu juga yang sama dengan Rasulullah SAW, ingin bertemu Rasulullah, Rasul kasih kabar gembira untuk kita punya wakaf, karena kita ini kan belum menjamin bahwa sholat kita diterima, ya, baca Al-Quran kita diterima, ya, dengan kesibukan duniawi kita mengejar dunia yang habis-habisnya ini, karena kita lalai, ya, karena kita lupa baca Quran, karena kita lupa tahajud, lewat tahajud kita, ya, kadang kita sholat terburu-buru, ya, banyak sekali hal-hal yang melalaikan kita, yang membuat kita ini larut dengan dunia kita, sehingga bekal untuk akhirat kita ini masih sangat jauh, ya. Nah, tiba-tiba meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sholat kita belum bagus, ibadah kita belum tentu diterima, amal-amal kita yang lain belum ada yang istimewa, belum ada yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala, nggak punya wakaf. Kan sedih. Yang sedih itu bukannya kita juga, tetapi Rasul sedih. Kenapa? Rasul mengatakan dia pengen ketemu kita. Tetapi ternyata kita belum punya bekal yang cukup untuk ketemu Rasul. Kita belum punya bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wakaf inilah yang paling tidak menjadi kabar gembira Rasulullah SAW agar kita ini punya bekal walaupun sudah meninggal dunia. Oh, ada masjid yang mengalirkan pahala. Oh, ada sumur yang kita bangun mengalirkan pahala. Oh, ada pesantren yang kita bangun gedungnya yang mengalirkan pahala. Oh, ada kebaikan-kebaikan amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Nah, masalahnya duitnya belum ada untuk bangun masjid, gitu ya. Aduh, ya, kita kepengen, tetapi ada keinginan lain yang lebih besar. Seperti itu, ya. Nah, maka saya lanjutkan ya bahwa wakaf ini, sedekah jariyah ini adalah amalan yang paling penting, ya, bekal terbaik kita yang sangat dibutuhkan oleh kita setelah kita meninggal dunia, ya, karena amal wakaf akan terus mengalirkan pahala dan menambah berat timbangan amal kita. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukannya. Baik. Nah, maka ini ada gambar yang menarik gitu ya. Berapa lama kita hidup di dunia? Kata Rasulullah nggak lama kok. Ya. Amal ummati ma baina 60 sampai 60-70 tahun aja umur kita, ya. Sedikit yang di atas itu. Artinya semua yang kita kumpulin di dunia ini, ya, sertifikat yang banyak itu, ya, follower yang ribuan jutaan itu, mobil mewah semuanya, udah pasti kita akan tinggalkan dan berpindah kepemilikan, kecuali mau dibawa. Nah, itu masalahnya.
Ya, kecuali mau kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dia diwakafkan, diinfakkan, ya. Ma indallahi baq, apa yang di sisi Allah adalah sesuatu yang kekal, ya. Wa ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi kita pasti akan hilang. Ya, jadi menabung yang terbaik, investasi yang terbaik, tabung kita adalah bagaimana menabung berakhirat kita melalui wakaf. Ya, melalui wakaf itulah tabungan terbaik kita, ya. Wa mana qasama malun min shadaqah, tidak akan pernah berkurang sedikit pun harta dengan sedekah. Tetapi balik lagi, ya. Ketika seseorang sudah mulai berpikir sedekah, berpikir wakaf, asy-syaitanu ya'idukumul faqra, mulailah setan menakut-nakuti kita, jangan. Ya, jangan ikut program wakaf, jangan, nanti kamu masih punya tanggungan anak kamu sekolah loh. Ya, kamu masih ada kebutuhan bulanan yang belum kamu harus bayar setiap bulan loh. Ya, itu setan. Ya, ketika di hati kita berat untuk memulai satu kebaikan dengan berwakaf, maka pastikanlah ya di situ ada bisikan setan yang sangat kuat di telinga kita, yang membisikkan di hati kita untuk tidak melakukan itu. Karena kenapa? Karena Allah berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kalian dengan kekurangan, dengan kemiskinan. Jangan lakukan kebaikan, jangan lakukan infak, jangan sedekah, jangan wakaf, karena nanti duit kamu kurang, ya biaya kamu kurang, untuk biaya anakmu sekolah kurang, biaya listrik kamu kurang, biaya makan kamu kurang, biaya kurang, ya ditakut dengan kekurangan. Ingat, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah janjikan untukmu adalah ampunan dan keutamaan. Allah kasih rezeki yang berlipat, itu berhasil janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita kuatkan gitu ya. Ketika ada rasa di hati kita berat untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, ya kita harus lawan bahwa Allah menjanjikan kebaikan untuk kita. Allah menjanjikan ya, ampunan dan taufik hidayah serta rezeki yang berlimpah untuk kita. Dan itu janji Allah. Hal jazaa'u lisan illa lisan. Bukankah pahala kebaikan serupa? Gitu ya. Dan tentu dibalik kebaikan yang kita tanam untuk umat, untuk sesuatu yang besar gitu ya, pasti ya Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih besar. Ya. Maka hidup dunia ini ya sebentar dan hidup akhirat kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Nah, ini masalahnya kalau ditimbang hari ini, dihisab kita. Ya, amal kita hari ini ditimbang. Siapa di antara kita yang hadir hari ini? Alhamdulillah ya ada 42 orang yang hadir ya. Siapa yang sudah yakin bahwa hari ini timbangan amalnya sudah lebih berat daripada timbangan dosa? Kalau saya pribadi sendiri nggak yakin, ya, nggak yakin. Ya, peluang berbuat dosa, berbuat maksiat, ya itu sangat jelas di depan mata kita. Banyak yang bisa ya menggoda kita ya untuk ya melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai ya ternyata timbangan dosa kita lebih berat daripada amal kita. Ya. Nah, maka kita butuh penimbang amal tadi. Memberatkan amal kita itu apa? Yaitu wakaf. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang menuju akhirat. Ladang tanah yang kita tanam untuk menuju kita kehidupan akhirat. Wa khairul buzuril yawm al-waqaf. Sebaik-baik bekal yang ditanam adalah wakaf. Nah, ini harus kita pahami gitu ya, bahwa bekal yang terbaik itu apa? Wakaf. Ya, wakaf. Bekal terbaik kita kenapa? Wakaf nggak menghadirkan pahala. Sholat selesai. Ya, haji selesai. Ya, haji umrah itu kan pengampunan dosa, tapi untuk menambah pahala ya wakaf. Ya, baca Al-Qur'an kita ketika dia meninggal dunia selesai. Semua yang lain selesai kecuali wakaf yang mengalirkan pahala. Ya, maka wakaf juga merupakan ya memudahkan jalan kita, melapangkan jalan menjauh semua. Apa buktinya? Allah berfirman, "Wasari'u." Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan. "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Dan kepada surga. Ardhus samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Wa'idat lil muttaqin, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, mereka orang yang senantiasa menafkahkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang atau sempit. Oke, kalau lapang gampang kita keluarkan, tapi dalam kondisi sempit enggak semua orang mampu ya melawan dirinya ya untuk juga tetap melakukan kebaikan, untuk tetap melakukan wakaf, untuk terus mengeluarkan kebaikan ya dari harta yang dia miliki ya, yang sedikit itu untuk umat, untuk orang lain, tidak semua. Ya. Maka ini janji adalah surga, dilapangkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah, ini poin menarik juga yang perlu kita sampaikan. Kira-kira enak nggak sih kalau kita perjalanan menuju surga itu sendirian? Ya, jalan-jalan kita trip umpama kita ke Eropa atau kita umroh ya sendirian atau haji sendirian itu nggak enak gitu ya. Enaknya kita rame-rame ya, tapi rame-rame kan biayanya besar ya. Nggak cukup uang sedikit untuk kita jalan-jalan keluarga rame-rame gitu. Apalagi
sendirian gitu ya, tentu nggak enak. Apalagi di surga maksudnya. Ya di surga sendirian nggak enak. Ya maka kita perlu berwakaf atas nama orang yang kita sayangi, ya bersama keluarga kita, anak kita, orang tua kita dan seterusnya. Ya. Maka apa itu wakaf? Nah, ini baru kita poinnya. Apa sih wakaf itu, daripada ngomongin wakaf gitu ya? Adalah kita ini ya menyerahkan sebagian harta kita, nggak semua kok, sebagian saja. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan ya, baik itu dalam jangka waktu tertentu atau untuk selama-lamanya ya, untuk keperluan kemaslahatan umum, untuk orang lain, untuk masyarakat ya, untuk ibadah ya, untuk umat. Jadi penyerahan harta yang kita yang dititipkan Allah kepada kita, sebagian saja diberikan untuk kepentingan umat, itu wakaf. Nah, wakaf bedanya dengan sedekah karena wakaf adalah sedekah yang ultimate, yang tanpa batas ya, yang mengalirkan pahala terus. Maka ada rukun di dalamnya, yaitu ada namanya al-waqif atau al-muwaqif, yaitu orang yang berwakaf ya. Kemudian ada namanya al-mauquf, yaitu harta apa yang diwakafkan, dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, dalam bentuk bangunan, dalam bentuk uang, ya itu yang diwakafkan. Kemudian untuk apa wakaf itu? Ya untuk masjid, mauquf alainya, yaitu untuk pesantren, ya untuk pendidikan, untuk dakwah, untuk sumur, untuk rumah sakit, silakan. Ya, sesuai dengan peruntukan kita. Kemudian ada namanya nazir wakaf. Nah, yang memastikan dan mengelola wakaf itu tetap abadi harus ada nazir yang ditunjuk. Ya, kemudian ada namanya ikrar, yaitu sirat, sebuah pernyataan bahwa ini bentuknya ini saya wakafkan. Nah, itu harus ada pernyataan seperti itu. Saya wakafkan melalui lembaga mana, ya, dan untuk apa peruntukannya. Nah, ini disebut dengan wakaf. Jadi kalau kita cuma sekedar kasih sedekah setiap Jumat, gitu ya, itu sedekah namanya. Itu bukan wakaf. Kalau zakat lain lagi, zakat kewajiban kita. Ya, pencucian harta kita. Kalau ini adalah ya amal yang di atas itu semua. Ya. Karena nggak semua orang punya hati yang lapang untuk memberikan apa yang dia miliki untuk umat dalam jangka waktu panjang ya, untuk maslahat yang lebih besar. Maka dalam sejarah ya kita sedikit kaji gitu ya, kita sedikit semangat di diri kita bahwa dalam sejarah Islam itu ya Rasulullah mencontohkan wakaf. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah datang ke Madinah itu membeli tanah loh, ya dari 2 anak yatim, kemudian dibangun di atasnya adalah masjid, ya Masjid Nabawi. Itu kan wakaf Rasulullah. Ya, dan wakaf para sahabat. Kenapa? Ya, Masjid Nabi awalnya kecil, kemudian diluaskan, ya, semakin luas. Itu kan tanah-tanah para sahabat, antara tanah Abdurrahman bin Auf, ya, tanah Talha dan lain sebagainya yang tinggal dekat masjid, gitu ya, dibebaskan oleh mereka untuk diperluas sampai Masjid Nabawi, dan itu luar biasa. Ya, juga Masjid Quba, ini masjid yang pertama kali dalam sejarah Islam yang dibangun di ketika Rasulullah ke Madinah membangun Masjid Quba itu di atas tanah wakaf juga, ya, jadi masjid wakaf. Ya. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah mengungkap pada Rasulullah SAW punya kebun gitu ya, sebidang tanah di Khaybar. Ya, saya belum mendapatkan harta sebaik ini, apakah apa perintah untukku ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, ya, bila kau suka maka tahan pokoknya. Ya, tanah itu kau tahan, tapi hasilnya ya kau sedekahkan, kau wakafkan. Ya, tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Tapi manfaat masalahnya untuk umat, untuk kepentingan orang banyak. Ya. Kemudian juga Utsman bin Affan, ini kisah yang harusnya selalu menjadi inspirasi kita gimana kita ya menjadi Utsman zaman modern ya, punya wakaf sumur ya, punya wakaf kebun. Kenapa? Ya, ini kisah yang tidak habis-habisnya kalau kita ulang-ulang ya, selalu menjadi inspirasi. Ya, sampai hari ini kekayaan Utsman masih ada ya. Dari kebun kurma yang mana awalnya di situ ada sumur ya, bi'r Raumah ya, yang diwakafkan oleh Utsman ya, yang dibeli dari orang Yahudi, yang itu akhirnya dimanfaatkan untuk seluruh penduduk Madinah siapapun itu dan apapun agamanya gitu ya, termasuk orang Muslim dan non Muslim yang tinggal di Madinah ya, bisa memanfaatkan wakafnya sumur dari Utsman bin Affan ini. Dan sampai hari ini Masya Allah tabarakallah ya, wakaf itu lebih panjang umurnya daripada orang itu sendiri ya. Sampai hari ini wakaf Utsman masih berjalan dan dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Juga termasuk wakaf rumah sakit ya, pada waktu Khilafah Umayyah itu sudah ada rumah sakit yang diwakafkan ya, orang-orang berobat di sana itu mereka tanpa bayar gitu ya. Nah ini juga alhamdulillah sekarang sudah ada lembaga namanya Doi Du'afa ya, kita bersyukur dan kita perlu support juga ya, bagaimana punya rumah sakit gratis ya, orang-orang berobat di situ itu gratis ya, luar biasa rumah sakit, rumah sehat Doi Du'afa ya. Dan insya Allah mudah-mudahan juga banyak lembaga-lembaga wakaf yang membangun rumah sakit yang itu masalahnya untuk umat. Ya. Kemudian juga wakaf Al-Azhar ya, pada waktu dinasti Fatimiyah ini ya, awalnya Masjid Jami Al-Azhar kemudian berkembang menjadi kampus ya, dan sampai hari ini sudah menamatkan ribuan orang ya.
bahkan puluhan ribu orang yang merasakan manfaat dari wakaf, belajar di sana gratis, ilmu di sana dan seterusnya, ya. Dan hari ini sudah ya 1008 tahun atau 19 tahun umurnya, ya umur Al-Azhar, Masya Allah. Nah, juga apa namanya terkenal ya, di Mekah itu ada kira tower namanya Tower Abrajul Bait, ya, yang dikenal dengan Tower Zamzam di Mekah, dan itu kan adalah wakaf. Ya, keuntungan dari hotel itu yang disewa ya oleh orang-orang yang di sana, ya, dari tanah yang di tanah wakafnya Raja Abdul Aziz ini, maslahat manfaatnya untuk membiayai Masjidil Haram. Dan ini kan pahalanya sama Masya Allah ya, di tempat yang mulia, yang luar biasa, ya, mendapatkan pahala terus-menerus dari wakaf ini. Kemudian juga saya buga, ya, orang Indonesia loh, ya, orang asal Aceh yang datang ke Mekah, mewakafkan tanahnya, ya, untuk kaum muslimin, termasuk orang-orang asal Aceh yang berangkat haji mendapatkan manfaat dari wakaf yang diberikan oleh saya buga, ya, sampai per orang itu bisa sampai 4 juta per jamaah, ya, itu kan dahsyat sekali. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa dampak wakaf ini ya bicaranya bukan lagi untuk diri kita, tetapi ya untuk umat tentunya, maslahatnya untuk umat. Nah, kepengen nggak sih? Ya, dengan cerita tadi, ya, dengan ayat-ayat tadi, dengan hadis tadi, dengan kisah Rasulullah, para sahabat, kepengen nggak sih kita? Ya, punya wakaf juga. Boleh dong, ya, interaktif. Yang kepengen boleh dicek. Yang nggak pengen nggak apa-apa, gitu ya. Kalau kepengen tulis saja, saya kepengen punya wakaf. Yang mudah-mudahan Allah aminkan, malaikat aminkan, dan kita dimudahkan untuk punya wakaf. Ya, boleh di chat, di kolom chat, ya, yang pengen berwakaf, saya pengen berwakaf, insya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat kita, ya, keinginan kita untuk berwakaf, Allah mudahkan jalan kita, ya. Oke, amin ya Bu Trilita Mega, ya, amin. Mudah-mudahan dimudahkan berwakaf, Syarifah juga, ya, amin, ya. Mudah-mudahan segera bisa berwakaf, ya. Dan yang lain juga, ya, berwakaf semua insya Allah. Gimana caranya berwakaf 1 miliar? Ya, Bu Yanda juga, amin. Ya, Bu Yanda sudah berwakaf, alhamdulillah. Ya, Bu Yanda wakafnya kemarin kamu Maghfirah 400 juta Bu Yanda, ya. Alhamdulillah, barakallah, ya. Mudah-mudahan bisa mengajak sebanyak-banyaknya umat juga untuk punya kebaikan, punya amal soleh, ya. Godaan kita mengajak umat berwakaf ini berat, gitu ya. Karena memang sekali lagi, ya, kita ini di musuh terbesarnya adalah bukan rasa malas kita, ya, tetapi setan yang membuat kita ya tidak mau melakukan itu. Karena kenapa? Ya, setan pengen kita sama-sama di surga, sama-sama di neraka. La ughwiyannahum, kan? Aku akan sesatkan mereka, ya, dari depan mereka, dari belakang mereka, kiri kanan mereka, bawah mereka, agar apa? Tidak melakukan kebaikan. Nah, maka kita sebagai partner wakaf atau dai wakaf, ya, atau mubali wakaf, yang orang memang tugas kita adalah memberikan edukasi perwakafan ini, harus dengan semangat, ya, lillahi ta'ala, mengajak umat berwakaf untuk apa? Ya, untuk sama-sama berkumpul di surga, ya, dengan diri kita dan keluarga kita. Tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia ketika suatu hari nanti di akhirat kelak, ya, ada orang datang kepada kita, ya Allah, ya, di mana dulu, ya, Bu Yanda, di mana dulu Bu Mila, ya, di mana dulu Pak Amirullah, ya, yang mengajak saya berwakaf, ya, seandainya dosa kita banyak, ya, dan kita apa namanya belum terlihat di pintu surga yang mana, mereka datang kepada Allah, ya Allah, ya, dulu mereka mengajak saya berwakaf, ya, sehingga dengan wakaf ini menjadi masjid dan aku bisa masuk surga, maka tolonglah mereka. Dan mudah-mudahan ya kita mendapatkan taufik, ya, mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang kita ajak untuk berwakaf. Amin. Ya. Nah, bagaimana kalau hari ini kita diajak berwakaf 1 miliar? Ya, untuk kita bangun masjid, bangun rumah sakit, bangun pesantren, karena ini akan menghasilkan pahala untuk kita. Kira-kira ada belum uangnya? Ya, belum tahu caranya, belum kepikiran 1 miliar dari mana duitnya. Ya, buat makannya susah, gitu ya, rumah masih ngontrak, ya, dan lain sebagainya, mungkin belum mapan, belum sanggup, ya. Tenang, gitu ya. Ada caranya, ada solusinya, ya. Gimana nih solusinya? Biar setiap orang bisa berwakaf dan bisa terjangkau wakaf. Gimana solusinya? Nah, sebagai orang beriman, ya, tentu kita pengen membangun masjid, gitu ya. Artinya kita, ya, keinginan terbesar banyak orang adalah bagaimana dia bisa membangun masjid, punya masjid, ya. Masjid yang seperti apa? Tentu masjid yang sebagus-bagusnya kalau banyak ada dananya, gitu kan. Bukan masjid yang, ya, walaupun masjid yang kecil aja sudah dapat pahala besar, apalagi kita bisa membangun masjid yang luas, ya, yang besar, yang orang nyaman sholat di dalamnya, ya, yang 5 waktu orang sholat di situ, masya Allah, ya, pahala kita luar biasa, ya.
Setiap orang baca Al-Quran, ya, zikir di dalamnya, sholat di dalam, kita kebagian pahala. Ya, apalagi mereka menghafal Al-Quran, ya, setiap huruf yang mereka baca adalah kebaikan untuk kita. Nah, kalau hari ini, Bapak Ibu semua, insya Allah amin ya, ada tabungan di rekeningnya, ada deposito di rekening Bapak Ibu semua malam hari ini, ya, boleh nggak, ya, kita lillahi ta'ala ikhlas, ya, Bismillah Allah ganti, ya, ayo, niatin kita wakaf 500 juta untuk bangun masjid. Ya, IKADI membangun masjid rata-rata sekitar 300 sampai 400 jutaan. Masjid yang dibangun oleh IKADI di beberapa daerah di ya daerah pelosok, daerah yang membutuhkan masjid gitu ya, itu dananya sekitar 300 sampai 500 juta. Oke, kita bangun satu masjid atas nama kita. Gimana kira-kira? Sudah ada belum uangnya? Ya. Ya, kalau mau berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada saat ini, ya, berarti kan kita harus nabung dulu, benar ya? Berarti kita harus tabung per bulan gitu ya. Nah, ada dua cara biar kita bisa berwakaf 500 juta. Ya. Cara pertama dengan cara biasa, yaitu kita kumpulin uang 1 juta per bulan. Ya, 1 juta per bulan kita lillahi ta'ala, ya, kita menjadi bekal akhirat kita sisihkan untuk kita tabung, untuk suatu hari nanti kita bisa kumpul 500 juta bangun masjid. Tapi kan butuh waktu lama. Ya. Butuh waktu 500 bulan. Nah, umur kita hari ini udah berapa nih? Ada yang udah usianya 40, 50, nunggu 41 tahun kemudian, usia 40 berarti usia 80, belum tentu nyampai kan masalahnya. Ya, untuk kita sampai di usia 40-50 tahun ke depan dengan menyisihkan per bulan ya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka ada cara yang kedua, yaitu namanya cara ya kuantum wakaf melalui program yang disebut dengan Repro Syariah Alisya. Ya, program ini menarik. Ya, kita ikut program sesuai dengan kemampuan kita. Contoh di sini kita mampu 1 juta sebulan. Maka setelah kita mendapatkan program wakafnya, kita langsung melakukan yang namanya ikrar, janji wakaf, ya, janji wakaf dengan memilih nazir wakaf yang kita inginkan. Nah, di sini pilihan nazir wakafnya banyak. Ya, ada Al-Azhar, ya, ada Domain Wafa, ada Rumah Wakaf, ada Inisiatif Wakaf, ada Badan Wakaf Mandiri, ada Wakaf IKADI, ada Wakaf Kampung Maghfirah, ya, ada Wakaf ya Kesma. Nah, kita pilih salah satu nazir wakaf atau pilih 2 atau pilih 3 boleh, gitu ya, atau pilih 4 juga boleh, tergantung dana yang kita punya untuk kita wakafkan. Maka di bulan kedua, ya, kita membayar iurannya, ya, iuran tabaruknya per bulan kita bayar sesuai dengan niat wakaf kita tadi, ya. Bulan ketiga, bulan keempat, ternyata, ya, qadarullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur kita nggak panjang, mungkin nggak mungkin, ya, mungkin baru berjalan 3 bulan, 4 bulan, 1 bulan, itu keburu meninggal dunia, ya. Maka ya wakaf kita sebesar 500 juta itu ya akan ya diberikan, ya akan diterima oleh nazir wakaf yang kita tunjuk. Ya, dia akan dibangunkan untuk kita sesuai dengan niat wakaf kita. Contoh di IKADI ini. Ini ada masjid-masjid yang dibangun oleh IKADI gitu ya. Maka uang 500 juta tadi akan dibangunkan masjid atas nama kita, ya, atas nama orang yang berwakaf itu. Nah, ini contoh ya. Jadi ini wakaf masjid dan sumber air bersih dari Ibu Eca, ya, Ibu Teresia Meli Arsil, ya. Ini sudah melakukan yang namanya ikrar, ya, wakaf wasiat kuantum wakaf Alisya, ya, kepada lembaga wakaf IKADI sebesar 450 juta, ya. Kemudian juga ada Pak Hengki Navarron, ya, melakukan menyerahkan wakaf wasiatnya sebesar 500 juta juga, ya, kepada wakaf IKADI. Dan juga ini ada Ibu Lia, ya, Bu Lia malamnya Allah ada enggak, ya, di Zoom kita benar-benar ada, ya, Bu Lia, ya. Ini baru 2 minggu yang lalu, ya, mewakafkan ya nilai sebesar 1 miliar ya kepada lembaga wakaf IKADI dalam bentuk wakaf wasiat dari program wakaf Alisya ini, gitu ya. Dan ini di Kampung Maghfirah ada namanya Mbak Afi, salah satu partner wakaf kita juga, ya, sahabat kampung wakaf yang gencar juga, ya, sama Bu Mila dan tim yang lain untuk mengajak berwakaf dan menjadi contoh juga sudah berwakaf, gitu ya. 500 juta kepada Maghfirah, ini ada Pak Kasmen yang mau Maghfirah 400 juta, ya, ada Ibu Yuli Pusitasari 300 juta, ya, Pak Irfan, ya, Mama Haji Maghfirah dan anaknya juga sekolah di Milbos di Maghfirah juga 1 miliar wakafnya, ya. Bu Dr. Raja Ratna ini Masya Allah, tabarakallah, ya, wakaf 1 miliar, dan setiap pagi itu rutin sedekah subuhnya tuh, ya, 50.000 rutin setiap pagi itu update terus ke saya, ya, dengan link yang saya kirim setiap pagi itu rutin sekali, Masya Allah, ya, dan berwakaf 1 miliar, Masya Allah. Nah, program wakaf ini juga ya sudah walaupun dalam bentuknya wakaf wasiat, ya, belum diterima oleh lembaga, tapi sudah ada yang diterima juga. Ini contoh dari salah seorang nazir wakaf kita, ya, yang menerima, yaitu lembaga wakaf nazir wakaf inisiatif wakaf, ya, menerima wakaf
polis ini dari almarhum ya, ini diserahkan oleh ahli warisnya, istri dan anak sulungnya ya. Dan juga di Mafira juga sudah ada namanya Pak almarhum Pak Agus Gunawan ya, yang diserahkan uangnya sebesar 100 juta melalui wakaf wasiat ini kepada Ustaz Ahmad Hatta ya, sebagai pimpinan dari Kampung Mafira ya. Baru berjalan 3 bulan di wakafnya, namun sekali lagi ya, kita ada yang tahu umur kita ya, maka kita perlu berbekal sebelum datangnya kematian kita siapin untuk kita bagaimana punya wakaf. Melalui program wakaf ini kita mudah ya, bisa dengan 10.000 per hari, bahkan kalau kita memang berat banget, masa iya ya 10.000 per hari, 300.000 per bulan kita sisihkan untuk berwakaf berat ya, maka kita perlu lihat lagi di hati kita, mungkinkah di sana cinta dunia kita masih kuat sehingga kita terhalang dari kebaikan untuk bisa berwakaf. Ini menjadi introspeksi diri kita ya, bagaimana jangan sampai ya dunia menguasai kita sehingga untuk akhirat kita nomor sekian kan ya, sedangkan kematian ya bisa datang kapan saja kepada kita semua ya. Ini contohnya Pak Agus ya, baru 3 bulan ikrar wakaf ya, menyatakan ingin berwakaf ya, dari nilai polis wakafnya ini ya, kemudian meninggal karena COVID, kemudian diterahkan oleh ahli warisnya uang sebesar ya 100 juta kepada Mafia. Nah, kenapa sih harus wakafnya melalui program kuantum wakaf, bukan cara yang lain? Cara yang lain bisa gitu ya, tetapi dengan cara kuantum ini yang pertama kita insya Allah sudah tenang dan tawakal ya. Dalam bekerja kita lebih tenang ya, karena kita sudah punya program wakaf yang anytime kapanpun kita meninggal dunia, wakaf kita akan diterima oleh lembaga wakaf yang kita tunjuk. Artinya ketika kematian tiba kita sudah punya wakaf, itu yang paling penting ya. Yang kedua adalah kita nggak perlu dananya 1 miliar ada sekarang ya, cukup 1 juta, cukup 2 juta, cukup 500.000 bahkan ya, dan itu kita bisa cicil setiap bulan ya, tanpa harus menunggu kaya. Tapi nilai wakaf kita itu besar ya, karena ada alokasinya ya, yang buat wakaf ya dan buat waris nantinya ya. Nah, ini program juga walaupun wakafnya belum diterima pada saat ini kita ikut programnya, tapi kita sudah membantu orang lain dengan program ta'awun tabarruknya ya. Setiap hari kan ada yang meninggal, setiap hari ada yang sakit, ada yang kena musibah, maka setiap hari juga kita telah membantu orang lain dengan program ini, dan itu menariknya gitu ya. Kemudian juga insya Allah amanah dan berkah. Kenapa? Karena nazir wakaf yang kita kerjasama adalah yang terpercaya ya, IKADI, Malviro, Domedo Afa, ya, Mawakaf, Misri Wakaf, itu semua orang lembaga-lembaga terpercaya ya, yang sudah mendapat kepercayaan dari Badan Wakaf Indonesia. Kemudian juga, nah ini bentuk cinta dan tanggung jawab kita. Kenapa? Ya, karena program wakaf ini juga menyiapkan warisan. Ya, tadi ada 450 juta, itu ada warisannya 550 juta. Gitu. Jadi program ini Masya Allah ya, sangat dibutuhkan oleh siapa saja. Kenapa penting untuk kita? Satu, ya, kita semua meninggal dunia dan kita butuh amal jariah wakaf. Yang kedua, kita punya tanggungan, punya keluarga, punya anak, punya istri, punya pasangan, punya orang tua. Ya, ketika kita meninggal dunia, ya mereka masih butuh biaya hidup. Mereka masih butuh biaya sekolah, mereka masih butuh biaya-biaya untuk menguburkan kita bahkan, gitu ya. Dari mana? Ya dari dana ini. Ya, karena ada sebagian menjadi wakaf, ada sebagian menjadi waris. Seperti itu. Nah, ini menariknya program kuantum wakaf, gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi dengan program ini ya, bila mana meninggal dunia, maka program ini akan memberikan uang sebesar 1 miliar. Nah, 550 jutanya menjadi warisan, ya 455 jutanya menjadi wakaf. Kenapa seperti ini? Karena ditentukan ya oleh Dewan Syariah Nasional ya, maksimal yang bisa diwakafkan 45%. Jadi ini sudah sesuai fatwa, artinya halal ya. Artinya halal, kita tidak usah meragukan Majelis Ulama Indonesia ya, karena ini sudah mendapatkan sertifikasi halal, dan program ini ya dibolehkan ya menurut syariah tentunya. Nah, bicara tentang hal tadi, ya nggak apa saya sedikit lagi, ya ada 10 menit, yang penting yang mau saya sampaikan. Ini hadis yang harusnya menjadi renungan setiap kita sebagai kepala keluarga, ya setiap orang yang punya tanggung jawab kepada orang yang kita cintai, kepada anak keturunan kita. Ya, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ya kedatangan Rasulullah SAW, ya waktu itu dia di Mekah. Ja'ani Rasulullah, katanya, aku didatangi Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ya'uduni amal hajat wada, pada haji wada ya. Min waj'in istaddabi. Jadi pada waktu itu kondisinya sedang sakit berat ya, akut ya. Istaddabi, sangat sakit kondisinya dia. Kemudian dia izin kepada saya, ya Rasulullah, qad balagha bi min al-waj'i matar. Ya Rasulullah, engkau menyaksikan hari ini kondisiku sedang sakit berat ya. Wa ana dzu malin, dan aku punya banyak harta. Ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Aku enggak punya ahli waris yang lain kecuali satu anak perempuan saja. Maka afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Apakah boleh aku sedekahkan ya 2/3 dari harta? Kata Rasulullah, apa? La, enggak boleh. Ya, qultu. Nah,
Dan nego lagi. Aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak? Ya as-sulus, asyatru, asyatru itu setengah. Rasulullah nggak boleh. Lah, kultu as-sulus. Kalau gitu, sepertiga deh ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah as-sulus. Was-sulusu katsir. Sepertiga aja, sedangkan sepertiga itu sudah banyak, katsir. Ya. Kemudian ini yang menarik, ya. Ini yang menarik pesan untuk kita semua, untuk saya pribadi yang punya anak-anak, ya. Kita yang orang tua punya anak, ya, ini pesan Rasulullah untuk kita. Walaupun hadisnya adalah untuk Sa'd bin Abi Waqqas. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, apa pesan Rasulullah untuk kita sebagai orang tua? Innaka, wahai kalian semua, wahai anda semua, ya, wahai umatku, ya, wahai hadir di malam hari ini, innaka, semua engkau, antadhara, meninggalkan, warasata, ahli warismu, alniya, kaya raya, khairun, itu lebih baik, min, daripada antadharahum, kau tinggalkan mereka alatan, miskin, yatakaffafunan nas, ngemis-ngemis sama orang lain, minta-minta sama orang lain, menjadi beban orang lain, menjadi beban keluarga kita, menjadi beban saudara kita, menjadi beban orang tua kita, ya, naudzubillah. Jadi, ya, bagaimana kita berpikir menyiapkan yang terbaik. Sejak kapan? Sejak hari ini. Ya, melalui program ini, wakaf dan waris sudah siap. Artinya, ya, kapanpun Allah panggil, ya, insya Allah tanggung jawab kita sebagai orang tua, ya, kita sudah siapkan, ya, 1 miliar, 2 miliar, jadi biaya mereka untuk melanjutkan sekolah mereka, dan 1 miliar menjadi wakaf kita. Ya, dan ini adalah persiapan terbaik kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana caranya bagi kita bisa punya program kontum wakaf ini? Yang pertama adalah kita lihat siapa sih orang kita mau ajak masuk surga. Siapa sih orang yang pengen kita niatkan pahala wakafnya untuk diberikan juga kepada mereka. Yaitu adalah yang penting adalah ya orang tua tentunya, ya mertua kita, anak-anak, pasangan tentunya. Ya, yang kedua kita hitung. Allah udah kasih kita nikmat banyak banget, ya. Nikmat kesehatan sampai hari ini. Kalau kita hitung oksigen ini udah nggak terhitung, ya. Kemarin kena COVID ini mahal banget, gitu ya. Rumah, ya, pekerjaan, bisnis, kendaraan, ya, properti, kebun mungkin, ya. Ini kan nikmat Allah udah banyak banget. Nah, kita hitung nikmat yang banyak ini, ya. Kita mau alokasikan berapa persen, berapa nilainya yang kita mau pakai per bulan untuk kita ikut program wakaf ini. Kalau ketemu angkanya, gitu ya, wah, ternyata saya niatkan 10.000 per orang. Saya 10.000, orang tua 10.000, berarti 30.000, mertua juga berarti 50.000, pasangan 10.000, anak 4 berarti 100.000, 100.000 per hari. 100.000 per hari dikali 30 hari, 3 juta, aduh kaget kita. Kayaknya berat banget ya 3 juta, padahal cuma 10.000 per hari, per orang. Ya, dibanding nikmat Allah yang Allah kasih ini banyak banget udah. Nah, mulailah di situ setan. Janganlah itu terlalu gede. 3 juta per bulan itu untuk program wakaf ini, janganlah, kurang dikit. Padahal cuma 10.000 per orang. Nah, kalau masih berat, ya, itu kan harta di Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk bekal akhirat kita, untuk menambah dalam kubur kita, ya, maka kita minta sama Allah agar dikuatkan tekad semangat kita untuk berwakaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meniatkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, untuk mengharapkan ridho-Mu, meneladani Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta ingin meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga, maka aku niatkan di malam hari ini, ya, untuk Bismillah ikut program kontum wakaf. Ya, mudah-mudahan dengan niat kita Allah mudahkan kita punya wakaf. Ya, maka kata Umar bin Khattab, ya, dicerita, ya, datang kepada Rasulullah 10 sahabat, ya, dari Ansor. Lalu ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man aqiyasun nas? Siapa sih orang yang paling cerdas itu? Ya, nggak cerdas kita kalau kita nggak melakukan ini, ya, nggak mulia kita. Wa akramun nas, siapa orang paling mulia itu? Ya, aktsaruhum dzikran bil maut, yaitu orang-orang yang paling banyak mengingat kematiannya. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan orang-orang yang benar-benar mempersiapkan kematiannya. Asyaddu isti'dadan, benar-benar menyiapkan kematian. Ya, ulaika humul aqiyas, itu orang-orang yang cerdas. Zahabu bisyarafid dunia, mereka pergi, ya, membawa kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan kehormatan akhirat. Alhamdulillah, di antara mereka, di antaranya ini, ya, udah banyak, ya. Ini ada anak milenial, wakafnya 1 miliar, ya, 700 juta,
Ya luar biasa, menyisihkan uang per hari 30.000, ya 50.000 bisa, 10.000 bisa, ya banyak sekali. Ya Mbak Mila membawa seorang ayah 41 tahun berwakaf 1 miliar. Tujuannya apa? Pengen sama-sama keluarganya tercinta di surga nanti. Wakaf 1 miliar, Bismillah diniatkan. Ini Bu Ina ya mengajak sahabatnya notaris berwakafnya 2 miliar loh, nggak tanggung-tanggung, ya 2 miliar. Jadi niatkan untuk dirinya dan pahala untuk kedua orang tuanya. Ya, dan lain-lain banyak ya. Kalau saya sharing semua di sini, waktu kita juga nggak akan cukup gitu ya. Tapi itu yang contoh-contohnya. Ya. Yang terakhir, hidup kita cuma 3 hari. Ya, kemarin yang tidak mungkin bisa kita ulangi. Ya, yang berlalu biarlah berlalu. Ya, yang salah kita minta ampun sama Allah. Yang jadi kebaikan mudah-mudahan menjadi pahala jariah kita. Ya, dan hari ini kesempatan kita. Ya, hari ini. Besok nggak tahu kita. Ya, bangun tidur atau enggak. Ya, dan hari ini kesempatan kita untuk berniat ya minimal. Ya, dan action. Ya Bismillah ya untuk melakukan amal kebaikan wakaf. Yang terakhir sih slide saya ya. Ini kalau kita lihat ini nikmat Allah itu udah banyak banget ya, seperti gunung es, nggak terbatas ya. Nikmat yang kita syukuri sedikit sekali ya, dan apalagi nikmat yang mau kita wakafkan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ya dengan nikmat yang Allah kasih ini, jangan sampai kita lupa ya untuk mempersiapkan bekal terbaik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawaf ya, Bapak Ibu yang pengen tahu lebih dalam, lebih detail gimana sih program wakaf itu, apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya bisa ikut iklan wakaf juga, silakan ya, hubungi yang mengundang, yang mengajak Bapak Ibu hadir dalam Zoom di malam hari ini. Insya Allah kami semua akan siap membantu Bapak Ibu ya, menjadi mitra Bapak Ibu, menjadi sahabat Bapak Ibu untuk sama-sama kita mempersiapkan wakaf terbaik kita untuk hari yang dimana ya kita sangat membutuhkan pahala ya, kita sangat membutuhkan kebaikan dari apa yang kita tanam ketika kita masih di dunia. Allah alam bisawab. Sekian dari saya ya, dan mari bersama kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah Ustaz. Sama-sama kita tutup ya. Barakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Sama-sama.